Presiden terpilih Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo hari ini merayakan ulang tahun ke-73 di tengah kesibukannya memberikan pembekalan kepada para calon menteri, wakil menteri di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor. Kamis, 17 Oktober 2024, ini memang bertepatan dengan peringatan hari kelahirannya. Namun Prabowo sedang super sibuk karena 3 hari lagi, tepatnya Minggu, 20 Oktober 2024, ia akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, RI, menggantikan Joko Widodo. Prabowo adalah Presiden RI ke-8, yang dicapainya melalui pemilihan umum pada 14 Februari 2024 lalu. Prabowo telah melewati jalan sangat panjang untuk mencapai puncak kekuasaan di negeri ini. Ia sekali kalah sebagai calon wapres, 2009, dan 2 kali kalah sebagai calon presiden. Kamis ini merupakan hari kedua Prabowo mengumpulkan para calon menteri, wakil menteri di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang. Ia ingin para calon anggota kabinetnya memperoleh pemahaman dan wawasan yang sama mengenai masalah bangsa dan negara. Acara pembekalan dihadiri sekitar 100 peserta, termasuk sejumlah menteri pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin. Terlihat ada Menkeu Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesnek Pratikno, dan Mendagri Tito Karnavian. Terlihat pula Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengikuti acara tersebut. Pembekalan di Hambalang berlangsung tertutup. Pers hanya berada di luar gerbang masuk padepokan milik Prabowo tersebut. Sebagai tokoh militer, ia tampaknya ingin agar seluruh anak buahnya memperoleh informasi yang sama mengenai tantangan yang akan dihadapi dan kemana sasaran yang hendak dituju. Kesamaan pandangan itu sangat penting agar setelah kabinet terbentuk, kerangka pikir dan acuannya sama. Tidak jalan sendiri-sendiri. Prabowo lahir dalam lingkungan keluarga intelektual pejuang. Namun Prabowo memilih karirnya sebagai tentara. Ia lulus dari Akademi Militer, Akademi Militer Nasional, pada tahun 1970 dan sebagian besar karirnya dihabiskan di lingkungan Komando Pasukan Khusus, Kopassus, sebelum ia ditunjuk menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis, Kostrad, pada tahun 1998. Setelah tidak lagi bertugas di lingkungan militer, Prabowo pada awal tahun 2008 mendirikan Partai Gerindra. Setahun kemudian, pada pemilu 2009 Prabowo mendampingi Megawati Soekarno Putri sebagai calon wapres, namun gagal. Ketika itu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, Budiono memenangkan Pilpres. 5 tahun kemudian Prabowo maju lagi sebagai calon presiden dengan menggandeng Hatta Rajasa namun kalah dari pasangan Joko Widodo, Jusuf Kalla. Pada Pilpres 2019 maju lagi berpasangan dengan Sandiaga Uno dan kalah lagi menghadapi pasangan Joko Widodo, Maruf Amin. Baru pada Pilpres 2024 Prabowo terpilih sebagai presiden dengan menggandeng anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Ayah Prabowo, Sumitro Djoyo Hadikusumo, 1917-2001, memberi nama Subianto pada anak ketiganya itu untuk mengenang adik laki-lakinya yang terbunuh dalam insiden melawan tentara Jepang di Lengkong, Tangerang, sebelum kemerdekaan RI. Karenanya, dalam diri Prabowo menempel nama pejuang kemerdekaan yang mempengaruhi perjalanan hidupnya. Prabowo bersaudara, 2 kakak perempuan dan 1 adiknya, memiliki latar belakang kosmopolitan. Profesor Sumitro berasal dari Gombong, Jawa Tengah, namun ibunya, Dora Marisigar, berdarah Minahasa, Sulawesi Utara. Selama masa sekolah menengahnya, ia belajar di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia. Antara tahun 1966 dan 1968, keluarga Sumitro tinggal di London, tempat Prabowo bersekolah dan lulus dari American School. Dikutip dari Wikipedia, Sumitro kemudian mendorong putranya untuk masuk Akademi Militer. Salah satu tokoh dunia yang dikagumi Prabowo adalah pendiri Turki modern, Mustafa Kemal Atatürk. Menurut rekan-rekan dan pengamat, Prabowo berbakat, memiliki hasrat untuk melakukan siasat, dan memiliki hasrat untuk kekuasaan politik. Sumitro sendiri berasal dari kalangan elit. Ayahnya, Margono Djoyo Hadikusumo, adalah pendiri Bank Negara pertama Bank Negara Indonesia, BNI. Margono menjadi pemimpin pertama Dewan Pertimbangan Agung, DPA, sementara, dan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, BUPKI, yang menyusun langkah-langkah menuju kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan silsilah ayah dan kakeknya, Prabowo merupakan generasi ketiga dari keluarga yang menduduki jabatan tinggi di Indonesia sejak kemerdekaan RI tahun 1945. Hasil pernikahannya dengan Siti Hediati Haryadi, putri Presiden Soeharto, Prabowo memiliki seorang putra, Didit Hedi Prasetyo. Dalam usianya yang genap 73 tahun Prabowo akan menjadi Presiden RI untuk 5 tahun ke depan. Ia pemimpin negara dan bangsa yang besar.
Wilayah Indonesia sangat luas dan jumlah penduduknya terbesar keempat di dunia, setelah India, Cina, dan Amerika Serikat. Tidaklah mudah memimpin bangsa dan negara sebesar Indonesia, apalagi dengan kompleksitas persoalan sosiokultural yang sangat beragam. Namun Prabowo adalah sosok pemimpin yang memiliki cita-cita, ambisi, dan tekad yang besar. Banyak sekali keinginannya yang hendak diwujudkan setelah menjadi Presiden RI. Misalnya, ia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 7-8%, angka yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan pencapaian Presiden Joko Widodo selama 10 tahun dengan rata-rata pertumbuhan hanya 5%. Prabowo ingin membangun 15 juta rumah dalam 5 tahun ke depan, memberikan layanan makan gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan berbagai macam keinginan lainnya. Secara garis besar, program Prabowo yang disampaikan sebelum terpilih menjadi presiden terangkum dalam 8 poin, Asta Cita. Isinya sebagai berikut. 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, HAM. 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Semoga saja Prabowo tetap sehat sehingga mampu mewujudkan keinginannya. Selamat ulang tahun Pak Prabowo Subianto. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.